masih di Bukan Mat. Yang sebelah kanan dari mana? Siapa yang sebelah kiri? Cemungut ya, cemungut. Oke, yang biru-biru, jangan bikin malu. Anda generasi muda penerus bangsa, harus semangat. Suaranya keluarin ya. Yang biru dari mana? Pemirsa, bintang tamu saya berikut ini ada seorang pengusaha ojek lulusan S2 Harvard University. Harvard University. Harpa. Oh, beda. Beda. Harpa itu alat musik, kalau Harvard Harvard itu kampus. universitas. Berikut kita lihat cuplikannya. Tangan lu pahit. Kenapa lu rasain? Pemirsa Bukan Empat Mata, Anda penat dengan kemacetan Jakarta hingga membuat Anda tersesat dan menunggu berjam-jam? Banyaknya kendaraan di ibu kota Jakarta dan kota besar lainnya tak dipungkiri membuat kepala pusing tujuh keliling. Padatnya mobil dan motor yang hadir tiap hari di kota Jakarta khususnya tak pelak membuat penduduk Jakarta berpikir keras untuk mencari solusinya. Ya, urban transportasi salah satunya. Transportasi modern ini belakangan kian mewabah di Indonesia. Selain praktis juga ekonomis meski berbasis dunia digital. Salah satunya adalah Gojek. Sebuah layanan transportasi sepeda motor yang didukung dengan teknologi mobile menjadi tren baru serta solusi di kala kemacetan mewarnai kesibukan ibu kota Jakarta. Seperti apakah sistem operasi Gojek ini? Tunggu bahasan lengkapnya hanya di Bukan Empat Mata. Luar biasa. Excellent. Kreatif. Inovatif. Bisa melihat memanfaatkan momen. Peluang Mas. That's Peluang right. bisnis. That's right. Langsung aja kita sambit. Kita sambut Bintang tamu bukan tawuran. Nadiem Makarim. Kereta menangkan lewatnya sana katanya ahli dalam motor nyari celah-celah, malah ke jalan buntu malah diambil. Ya kan ada jalur yang untuk jalur bebasin. Mas, mau lulusan manapun kalau emang waktunya nyasar ya nyasar. Enggak, dia seneng lewat belakang kayaknya. Balik ke laptop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Maaf, Khair. jemaahnya udah 5 generasi ke atas. Khair. Susah. Aduh. Lagian itu mulut apa keran lendeng ya? Gede banget. Astagfirullahaladzim. Maaf, Mas. Itu tadi harusnya aku foto. Itu udah kayak yang lambang Singapura yang muncratnya banyak banget. Emang gua kepala singa ini. Selamat malam untuk Mas Nadiem. Ahlan wa sahlan. Apa kabarnya? Baik, Luar biasa. baik. Luar biasa. Balik ke Aduh, bercanda. Saya dapat bisikan dari mata-mata dunia hiburan. The eyes of entertainment. Apakah benar dirimu melepas jabatan tertinggi di sebuah perusahaan online shop demi menjadi pengusaha ojek? Monggo. Betul, Mas Luar Solo, biasa. betul. Karena saya dari dulu emang ya ngefans banget sama ojek. Iya. Dan saya lama-lama itu waktu itu punya mobil, sekarang udah nggak punya mobil lagi. Kemana-mana pakai ojek terus. Iya. Jadi saya kepengen semua orang Jakarta mengerti apa nilai ojek itu beneran di Jakarta gitu. Luar. Betul, saya melihat sendiri
memang lebih efektif, lebih cepat dan waktunya lebih singkat. Jadi tidak macet terus buang energi banyak, waktu, tenaga, bensin, pikiran, dan kadang-kadang kalau nggak kuat emosi bisa muncul. Stres ya. Benar, saya terima kasih sekali. Jadi bisa meringankan para orang-orang yang kepingin lebih cepat sampai ke pekerjaan atau yang dituju. Good, kembali ke untuk Mas Nadiem lagi nih. Benarkah ide menjadi pengusaha ojek justru muncul saat keseringan menggunakan jasa ojek? Betul, betul. Saya dulu sebenarnya idenya keluar waktu di belakangnya ojek. Saya lagi mikir di gitu. Belakang ojek? Di belakang. Emang biasanya depan ojek? Ya, kadang kala. Pantesan lewatnya sukanya di belakang. Bener. Tapi kalau udah sering naik ojek kan lama-lama langganan ya. Iya, betul. Terus akhirnya ya mulai nongkrong lah. Saya beliin kopi segala gitu. Terus saya dikasih tahu bisa ngambil berapa orang sehari gitu. 3. Loh, kok dikit banget ya? Berapa jam lu kerja? 14-16 jam. Wah, saya kaget. Itu lebih banyak dari orang kantoran kerja. Tapi kenapa begitu sedikit? Karena dia tinggal nunggu pelanggan datang ke dia. Jadi saya mikirnya gimana ya kalau ada aplikasi di mana semua orang yang butuh bisa langsung nge-book untuk driver yang terdekat dia. Jadi itulah mulai konsepnya tercipta gitu. Luar biasa. Amazing. Ide itu sebetulnya udah terkuat di pikiran saya. Tanya kalau nggak percaya nih. Aku dulu punya kayak gitu kan. Tapi ternyata mereka itu ada 3. Pengen seneng, pengen enak, dan seenaknya sendiri. Itu nggak ada kriteria jadi orang sukses, nggak ada. Itu kriteria orang yang mau enaknya sendiri itu orang males, tau nggak? Balik ke untuk Kia dan Darto sebentar Mas. Apakah pernah terpikir menggunakan jasa ojek saat macet menghadang aktivitas? Monggo dari Kia dulu. Sering sih naik ojek. Sering kalau jauh juga suka pakai ojek. Betul. Syuting juga kadang-kadang suka pakai ojek, cuma ya kalau nggak musim hujan sih. Gitu. Kalau Mas Darto? Hampir selalu. Jadi tuh kalau Gue curiga jangan-jangan lu tukang ojeknya nih. kebetulan memang saya juga sampingan. Enggak. Lu mesti enggak, lu kok pas banget ini ya. Ini bintang tamu. Iya, bener. Bintang tamu. Hargain. Dia datang ke sini untuk menambah suasana meriah, betul. Lagian mirip-mirip tukang ojek, kenapa sih? Ini jaket biker. Gak mau lihat nih belakangnya. Nih. Tuh. Baca. Ada jaga jarak luar. Ada tulisannya. Tulisannya baca. Asosiasi Suami Lupa Istri. Pantang pulang sebelum istri berang. Doanya doa kayak gitu. Doanya jelek, doa itu positif. Dia terkabul. Next, oke? Sering. Ya. Biasa kan saya sibuk sekali ya, ada syuting di sini, terus pemotretan sana pemotretan. Michael Yu itu pernah loh dia. Interview ya dan segala macam. Itu kesana kemarin naik ojek. Justru mobil yang ikut di belakang. Orang kaya. Sangat setuju. Saya satu pendapat dengan Mas Darto, Mbak. Saya aja sampai sekarang tanya, naik apa kalau berangkat syuting? Enak naik motor, lebih efektif. Baru kalau keluar kota, pergi jauh, terus lu ngapain ngomong-ngomong? Maksudnya apa lu gini-gini mana? Ya enggak, saya mobil saya Ferrari itu sudah itu mobil sport tanpa pintu juga belum. Kan orang pintu 2, pintu 1, aku malah nggak ada pintunya. Balik karek. Ya kalau belum kamu masuk belum tak tutup. Jadi pakai motor emang bisa jadi alternatif di kemacetan ya Mas ya? Betul, saya setuju dengan Mas Nadiem. Mas Nadiem. Sebagai pemilik jasa ojek, laptop dapat cerita bahwa dirimu pernah dikerjain oleh seorang pria bule asal Kanada. Karena minta diantar dari Bali menuju Jakarta. Buset. Waktu pertama kali namanya Edward. Wah, Edward. Waktu pertama kali bilang ini orang mau ngerjain kita atau apa? Ternyata dia ngefans berat sama Gojek. Dia kepengen diantar dari Jakarta ke Denpasar. Gak bercanda naik Gojek. Dan akhirnya dia kerjakan itu. 3 hari. 3 hari. Saya pegel.
Itu udah Masih bagus pegelnya. Itu kalau dipijetin pakai paku payung ini. Ya, setrika. Jadi beneran itu? Beneran. Dan biayanya berapa? Biayanya nggak tahu ya, udah pasti lebih mahal dari Garuda. Dari pesawat ya? Pesawat. Karena kan aku dengar Mas katanya di Gojek ini tarifnya itu per 1 kilometer ya? Per kilometer. Jadi semua fix, udah nggak main tembak-tembakan lagi di pinggir jalan. Jadi nggak pakai tawar-tawaran? Udah nggak pakai tawar-tawar, tinggal masukin di app dari sini ke sini, terus keluar harganya. Per Setuju kilometer. apa tidak? Nah, udah gitu. 1 kilometernya berapa? 1 kilometer Per 1 kilometer? 4.000. 4.000. Tapi sekarang malah banyak orang bukan gunainnya buat transport doang, tapi buat ngirim-ngirim barang sama buat beliin makanan. Food delivery. Iya. Jadi luar banyak biasa, lebih berkembang. Iya, nyebar. Ada sesuatu yang disampaikan. Mas Nadi, maaf ya, ini kan masalahnya berhubungan dengan konsumen langsung ya. Udah gitu kendaraan roda 2 dan kemungkinan untuk mendapat ini amit-amit ya, ini hanya menanyakan kemungkinan pernah ada kejadian kecelakaan. Tanyanya ancaman, hati-hati. Iya. Gua nanya. Udah siap. Gua nanya, Nyong. Ini kalau misalnya terjadi, ya semua tidak mau ya, terjadi kecelakaan misalnya. Doanya jelek banget. Ini si Monyong dari tadi gua ngomong bener-bener. Kan segala kemungkinan terburuk harus dipikirkan. Ada resiko maksudnya, Iya ya. kan? Itu ada antisipasinya. Mengundang resiko dia. Padahal lo mengundang wabah. Dan itu datang kamu. Gimana Mas? Apakah ada apa asuransi atau misalnya safety ridingnya seperti apa atau apa gitu? Ya, kita sebenarnya kerjasama sama Polda buat melatih driver-driver kita untuk safety driving. Itu satu. Safety riding, ya. ya. Dan yang kedua adalah kalau misalnya ada kecelakaan, kami ada semacam internal insurance. Oh, gitu. jadi itu harga juga termasuk. Ada. Makanya gua tanya. Buat driver sama juga kalau Pasti. penumpang tentunya kita akan bantu. Perusahaan besar seperti ini dia sudah include semuanya. Mungkin dari asuransi dan sebagainya mungkin sudah masuk. Ini nggak sembarangan. Safety Nggak ada first. yang mau. Loh, bener-bener luar biasa. Wong malah ini ada ide, nanti kalau dia pelanggan sampai lebih ke 10 kali, 20 kali akan dikasih tiket gratis deh ya. Kemana? Tiket gratis kemana? Dari Soekarno-Hatta ke Halim. Di situ juga dong. Soekarno sama Halim di situ juga. Itu artinya nanti Sama saya di bandara maksudnya. bener kan, jadi supaya mereka tuh berlangganan terus, nggak pernah berpaling ke tempat lain. Ngomong-ngomong, maaf, ada nggak tukang ojek perempuannya? Banyak. Ada Udah banyak katanya. 20 sekarang. Ada 20. Udah 20. Lumayan lah. banyak. Gambar-gambarnya ada nggak? Namanya nanya itu kan bisa dijawab, bisa Iya. Tapi nanyanya yang bener. Lu mau naik ojek apa mau beli batu aki, lihat gambar. Lo enggak, main kan kalau ada yang cocok dia bisa nganter saya ke pelaminan gitu. Luar biasa. Bener-bener komplit. Saya ini nggak sembarangan, bener-bener safety itu tadi. Nah, maaf Pak, satu lagi ya sebelum lagi. Hati-hati. Pertanyaannya ancaman dia. Nih, tipe penghasut nih. Ini kan berhubungan dengan konsumen juga tadi saya bilang ya. Nah, sekarang keamanan buat drivernya. Ya kan? Kan itu kan nggak tahu orang siapa Ya itu. kan? Antisipasinya seperti apa, Mas? Gitu dong, Mas. Nakut-nakutin doang. Gua nanya. Iya. Gua jambak nih mulutnya nih. Rambut dijambak oleh jambak itu. Kamu kayak nenteng apa? Dijawab. Apalagi kan ada dibilang tadi ada wanita. Terus ya mungkin kan pasti ya itulah keselamatannya seperti apa antisipasinya, Mas? Kalau kita memberi pengarahan ya, bahwa kalau ada situasi di mana kayaknya ini nggak bener nih, dia boleh meng-cancel order itu. Gitu. Kalau misalnya dijemput di daerah yang mungkin gelap atau nggak banyak orang, itu dia boleh berhak bilang nggak, saya nggak mau ngambil ini lagi. Gitu.
gitu. Jadi itu pengarahan. Tapi ya memang tanggung jawabnya driver sendiri ya, keamanan dia, karena dia di jalan. Sabar mas, sabar. Kita juga nggak tahu. Ada dikasih kayak alarm atau apa-apa gitu kayak Oh, GPS penumpangnya mungkin. itu, atau GPS itu ya. Ini berbahaya dan dipencet tombolnya tuh merah atau Wah, ada GPS, tapi itu ide bagus tuh, Mas Tokol. Itu belum kita pasang. harus pencet. Lumayan tuh ide. Penumpang itu Emergency dia itu call gitu. pencet. Emergency button gitu ya. Penumpang kayak dia itu pencet. Di bawahnya itu ada kayak sirine atau apa tanda. Kalau taksi kan ada lampu kecilnya itu, kalau penumpangnya berbahaya kan dia ada kode, dia bisa nyalain, tapi dia sedang gawat di situ kan bisa nyalain. Di ojek juga atau sirine. Pak, Gimana kan? Gimana tadi bunyinya biar ini mengundang orang? balik kalah. Bunyinya kenceng pak. Atau dikasih musik koplo itu. Malah joget dong. Untuk Mas Nadim lagi nih. Kibirnya dirimu pernah melakukan sidak langsung ke tukang ojek, apakah karena ada komplain dari customer nih monggo? Kalau sekarang sih kalau ada customer komplain atau apa, ya saya punya tim ya, karena sekarang udah ada 4.000 driver yang bergabung. Wow. Jadi mitra Gojek. Iya. Ini membuka lapangan pekerjaan, mengentaskan kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran, mendukung pemerintah. Betul. Very good. Tapi setiap kali kan saya gunain aplikasi saya sendiri 5 kali sehari pasti. Atau mah nggak bakal nyampe meeting-meeting di rumah ya. Kalau nggak bakal 5 lokasi nggak nyampe. Nah setiap kali saya naik Gojek selalu ngobrol sama drivernya. Suka dukanya apa, gimana pengalamannya di Gojek, ya gitulah. Saya langsung interview, saya paling seneng ngobrol-ngobrol gitu. Atau nggak saya nanti nggak tahu apa yang sedang terjadi di lapangan gitu. Betul. Luar biasa sekali. Kalau motornya itu motor dari para tukang ojeknya atau dari Mas Nadimnya? Semua motor, segala itu semua mereka memang ojek. Jadi mereka tuh kayak bukan dari Mas Nadim. Bukan. Kita ini sebenarnya bukan perusahaan ojek. Kami ini perusahaan mobile aplikasi. Iya, kami hanya menghubung ojek dan konsumen. Jadinya bisa langsung nyambung gitu. Saat ini di daerah mana aja? Dari 4.000 itu ke seluruh daerah di Hampir seluruh Jabodetabek. Jabodetabek. Udah cover, sama sudah di Bandung, udah baru mulai, dan di Bali. Wow. Mulai, ya. Itu bajunya seragamnya dari Mas Nadim sendiri. Betul. Kalau seragam sama helm kita kasih sama HP Android buat ngambil. Gitu. Untuk Mas Nadim lagi. Untuk Mas Darto, Mbak Kes, bentar ya. Tidur dulu nggak apa-apa. Nanti dibangunin pakai pacul nanti. Mengelola 4.000 driver itu apakah sulit atau tidak? Monggo. Sebenarnya sulit-sulit gampang. Sulitnya karena ada berbagai macam isu yang timbul di lapangan. Jadinya customer service kita tuh selalu harus standby. Misalnya driver nggak tahu jalan, driver telat datang, gitu. Kadang-kadang ada driver yang mungkin nggak ramah sama penumpang. Nah itu harus semuanya kita filter, itu satu. Tapi gampangnya menurut saya karena nggak banyak orang yang tahu bahwa ojek itu sebenarnya di dalam service industri. Jadi kayak orang hotel atau apa, dia tuh memang tugasnya untuk surfing. Jadinya sebenarnya dalamnya potensinya tuh sangat baik. Hospital orang tuh ngira selalu ojek, persepsinya mereka tuh ya bau lah di pinggir jalan atau padahal bukan. Padahal mereka tuh orang yang sangat bekerja keras, potensinya besar dan multi talented. Sekarang multi talented. Kalau you one talented, yaitu sleeping talented. Belum beres mas. Next, sekarang saya tanya Mas Pukul. Siapa yang lebih tahu jalan tikus daripada ojek di Jakarta? Nggak ada. Ya maaf mas, tikusnya jangan ngeliat gitu dong. Lu jangan nekenin lagi, gak? Gua aja udah ngucapin terima kasih, lu tambahin lah. Gua bukan tikus, gua masih sebangsa nying-nying. Makasih Nadim. Untuk bahagia ada Mas Darto. Apakah mengurangi aktivitas kalian di malam hari sebagai pengguna motor nih ya?
Tadi aku membaca di newspaper juga katanya di jalan layang di daerah situ Depok yang ke universitas itu juga sering kejadian karena gelap gulita dan kadang-kadang itu harus dikasih pos. Kantor pos, ya, polisi. Jelas dong, Mas. Kan banyak kosanti. Itu harus nyambung, aku pakai jelasin lagi. Kayak kamu bikin disertasi di kampus aja. Sabaran orangnya. Sabar banget sih orangnya. Bukan sabar banget, gua jengkel. Punya temen kagak cerdas-cerdas. Jengkel itu yang bau. Ini udah hari modern ini. Gua mau ngomong nih, gua mau ngomong. Iya. Gua udah lupa bahasa Jawa. Dan apa tindakan preventif kalian guna menghindari bahaya begal? Monggo dari Mbak Kian. Mengurangi sih enggak, cuma menghindari jalan-jalan yang sepi, kosong, kayak gitu sih. Terus kalau Kia pribadi sih kalau misalnya pulang syuting jam 2 pagi gitu, itu kayak pakai baju ya agak seperti laki-laki lah, jadi kayak nggak terlalu kelihatan perempuan banget. Naik motor sendirian pulang Iya. syuting. Aduh, kenapa nggak ngoling gue? Nggak, maksudnya gue punya temen-temen gitu kan. Gitu. Kalau cuma nganter lu doang sih cuma jam 2 sih gue ada gue jambanin dah. Jamban membunuh. Jamban berarti isinya Pepi dong. Tahu dong. Ini penggemar saya loh, ini penggemar saya berat loh. Iya, tahu. Kalau dari Mas Darta monggo. Waktu itu pas lagi marak pembegalan sempat memang mengurangi riding malam-malam gitu. Jadi dibatasin jam 9, jam 10 udah harus pulang. Tapi memang Biasanya itu jam 9-10 pulang dapat berapa? kebetulan dapat 4 lah, dapat 4 penumpang saya. Ya. Enggak, ini bukan 10.000 tukang satunya. ojek. Lu harus bedakan tukang ojek sama tukang tahu. Kayak lu enggak. Ini ada tukang tahu yang bikin tahu formalin, ini satu lagi dia. Jangan dong itu. Next. Oh iya. Iya begitu. Kurangnya 7. Sempat dikurangi. Cuma kan sekarang waktu itu udah ada berita pembegal ditangkap, jadi sudah lebih aman gitu sekarang. Oke lah, biar kamu sudah nggak begal lagi jadi aman kan. Oh, iya. Balik ke kalau driver ojeknya Mas Nadim pernah nggak ada yang kena kasus begal juga? Sampai saat ini belum. Amin. Amin. Jangan Amin, Jangan jangan sampai. jangan diundang itu. Iya, iya. Jadinya sampai sekarang alhamdulillah belum ada kejadian seperti itu. Niat baik dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Allah. Kalau ada niat baik itu pasti terlindungi. Dan niat baik itu nggak usah kamu tunda-tunda. Karena niat baik aja, kalau udah niat baik saya seneng, apalagi lu menjalankan lebih seneng lagi. Tapi ada niat jelek itu udah deg-degan, apalagi ketahuan. Tambah kayak kamu itu. Pemirsa, bincang-bincang saya malam ini semakin menarik. Penasaran cerita apa lagi yang akan kami bahas? Jangan kemana, tetap di kamar. Tinggal masukin di app dari sini ke sini, terus keluar harganya. Setuju apa tidak? Nah, udah gitu. 1 kilometernya berapa? 1 kilometer Per 1 kilometer? 4.000. 4.000. Tapi sekarang malah banyak orang bukan gunainnya buat transport doang, tapi buat ngirim-ngirim barang sama buat beliin makanan. Food delivery. Iya, iya. Jadi Luar banyak. biasa, lebih berkembang. Iya, nyebar. Ada sesuatu yang disampaikan? Mas Nadiem, maaf ya, ini kan masalahnya berhubungan dengan konsumen langsung ya. Udah gitu kendaraan roda 2 dan kemungkinan untuk mendapat, ini amit-amit ya, ini hanya menanyakan kemungkinan pernah ada kejadian kecelakaan. Tanyanya ancaman, hati-hati. Iya. Gua nanya. Udah siap. Gua nanya, Nyong. Ini kalau misalnya terjadi, ya semua tidak mau ya, terjadi kecelakaan misalnya. Doanya jelek banget. Ini si Monyong dari tadi gua ngomong bener-bener. Kan segala kemungkinan terburuk harus dipikirkan. Ada resiko maksudnya, Iya ya. kan? Itu ada antisipasinya. Mengundang resiko dia. Padahal lo mengundang wabah. Dan itu datang kamu. Gimana Mas? Apakah ada apa asuransi atau misalnya safety ridingnya seperti apa atau apa gitu? Ya,
kita sebenarnya kerjasama sama Polda buat melatih driver-driver kita untuk safety driving. Itu satu. Safety riding, ya. ya. Dan yang kedua adalah kalau misalnya ada kecelakaan, Kan itu kan nggak tahu orang siapa Iya, itu. kan. Antisipasinya seperti apa, Mas? Gitu dong, Mas. Nakut-nakutin doang. Gua nanya. Iya. Gua jambak nih mulutnya nih. Rambut dijambak kayak jambak itu. Kamu kayak nenteng apa? Gua nggak dijawab. Apalagi kan ada dibilang tadi ada wanita, terus ya mungkin kan pasti ya itulah keselamatannya seperti apa antisipasinya, Mas? kalau kita memberi pengarahan ya bahwa kalau ada situasi di mana kayaknya ini nggak bener nih, dia boleh meng-cancel order itu. Gitu. Kalau misalnya dijemput di daerah yang mungkin gelap atau nggak banyak orang, itu dia boleh berhak bilang nggak, saya nggak mau ngambil ini lagi. Gitu. Jadi itu pengarahan. Tapi ya memang tanggung jawabnya driver sendiri ya, keamanan dia, karena dia di jalan. Sabar, Mas, sabar. Kita juga nggak tahu. Ada dikasih kayak alarm atau apa gitu kayak GPS penumpangnya mungkin. itu, atau GPS itu ya. Ini berbahaya, ada dipencet tombolnya tuh merah atau Wah, ada GPS, tapi itu ide bagus tuh, Mas Tokol. Itu belum kita pasang. harus pencet. Lumayan tuh ide. Penumpangnya Emergency dia tuh call pencet. gitu. Emergency button gitu ya. Penumpang kayak dia itu pencet. Di bawahnya itu ada kayak sirine atau apa tanda. Kalau taksi kan ada lampu kecilnya itu, kalau penumpangnya berbahaya kan dia ada kode, dia bisa nyalain, tapi dia sedang gawat di situ kan bisa nyalain. Kerja. Tapi kenapa begitu sedikit? Karena dia tinggal nunggu pelanggan datang ke dia. Jadi saya mikirnya gimana ya kalau ada aplikasi di mana semua orang yang butuh bisa langsung ngebook untuk driver yang terdekat dia. Jadi itulah mulai konsepnya tercipta gitu. Luar biasa. Amazing. Itu ide itu sebetulnya udah terkuat di pikiran saya. Tanya kalau nggak percaya nih. Aku dulu punya kayak gitu kan. Tapi ternyata mereka itu ada tiga. Pengen seneng, pengen enak, dan seenaknya sendiri. Itu enggak ada kriteria jadi orang sukses, nggak ada. Itu kriteria orang yang mau enaknya sendiri itu orang males, tau nggak? Balik ke untuk Kia dan Darto, sebentar Mas. Apakah pernah terpikir menggunakan jasa ojek saat macet menghadang aktivitas? Monggo dari Kia dulu. Sering sih naik ojek. Sering kalau jauh juga suka pakai ojek. Betul. Syuting juga kadang-kadang suka pakai ojek, cuma ya kalau nggak musim hujan sih. Gitu. Kalau Mas Darto? Hampir selalu. Jadi tuh kalau Gue curiga jangan-jangan lu tukang ojeknya nih. kebetulan memang saya juga sampingan. Enggak. Lu mesti enggak, lu kok pas banget ini ya. Ini bintang tamu. Iya, benar. Bintang tamu. Hargain. Harvard Univer? Harpa. Oh, beda. Beda. Harpa itu alat musik, kalau Harvard Harpa itu kampus. universitas. Berikut kita lihat cuplikannya. Tangan lu pahit. Kenapa lu rasain? Pemirsa Bukan Empat Mata, Anda penat dengan kemacetan Jakarta hingga membuat Anda tersesat dan menunggu berjam-jam? Banyaknya kendaraan di ibu kota Jakarta dan kota besar lainnya tak dipungkiri membuat kepala pusing tujuh keliling. Padatnya mobil dan motor yang hadir tiap hari di kota Jakarta khususnya tak pelak membuat penduduk Jakarta berpikir keras untuk mencari solusinya. Ya, urban transportasi salah satunya. Transportasi modern ini belakangan kian mewabah di Indonesia. Selain praktis juga ekonomis meski berbasis dunia digital. Salah satunya adalah Gojek, sebuah layanan transportasi sepeda motor yang didukung dengan teknologi mobile menjadi tren baru serta solusi di kala kemacetan mewarnai kesibukan ibu kota Jakarta. Seperti apakah sistem operasi Gojek ini? Tunggu bahasan lengkapnya hanya di Bukan Empat Mata. Luar biasa. Excellent. Kreatif. Inovatif. Bisa melihat memanfaatkan momen. Peluang Mas. That's Peluang right. bisnis. That's right. Menanyakan kemungkinan pernah ada kejadian kecelakaan. Tanyanya ancaman, hati-hati. Iya. Gua nanya. Udah siap. Gua nanya, Nyong. Ini kalau misalnya terjadi, ya semua tidak mau ya, terjadi kecelakaan misalnya. Doanya jelek banget.
Ini si Monyong dari tadi gua ngomong bener-beneran. Kan segala kemungkinan terburuk harus dipikirkan. Ada resiko maksudnya, Iya ya. kan? Itu ada antisipasinya. Ngundang resiko dia. Padahal lu mengundang wabah. Dan itu datang kamu. Gimana Mas? Apakah ada apa asuransi atau misalnya safety ridingnya seperti apa atau apa gitu? Ya, kita sebenarnya kerjasama sama Polda buat melatih driver-driver kita untuk safety driving. Itu Oh, satu. safety riding, Ya. ya. Dan yang kedua adalah kalau misalnya ada kecelakaan, kami ada semacam internal insurance. Oh, gitu. jadi itu harga juga termasuk. Ada. Makanya gua Buat tanya. driver sama juga kalau Pasti. penumpang tentunya kita akan bantu. Perusahaan besar seperti ini dia sudah include semuanya, mungkin dari asuransi dan sebagainya mungkin sudah masuk. Ini nggak sembarangan. Safety Nggak ada first. yang mau. Loh, bener-bener luar biasa. Wong malah ini ada ide, nanti kalau dia pelanggan sampai lebih ke 10 kali, 20 kali akan dikasih tiket gratis deh ya. Kemana? Tiket gratis kemana? Dari Soekarno-Hatta ke Halim. Di situ juga dong. Udah siap. Gua nanya, Nyong. Ini kalau misalnya terjadi, ya semua tidak mau ya, terjadi kecelakaan misalnya. Doanya jelek banget. Ini si Monyong dari tadi gua ngomong bener-beneran. Kan segala kemungkinan terburuk harus Ada dipikirkan. resiko maksudnya, Iya ya. kan? Itu ada antisipasinya. Ngundang resiko dia. Padahal lu mengundang wabah. Dan itu datang kamu. Gimana Mas? Apakah ada apa asuransi atau misalnya safety ridingnya seperti apa atau apa gitu? Ya, kita sebenarnya kerjasama sama Polda buat melatih driver-driver kita untuk safety driving. Itu Oh, satu. safety riding, Ya. ya. Dan yang kedua adalah kalau misalnya ada kecelakaan, kami ada semacam internal insurance. Oh, gitu. jadi itu harga juga termasuk. ada. Makanya gua Buat tanya. driver sama juga kalau Pasti. penumpang tentunya kita akan bantu. Perusahaan besar seperti ini dia sudah include semuanya, mungkin dari asuransi dan sebagainya mungkin sudah masuk. Ini nggak sembarangan. Safety Nggak ada yang first. mau. Loh, bener-bener luar biasa. Wong malah ini ada ide, nanti kalau dia pelanggan sampai lebih ke 10 kali, 20 kali akan dikasih tiket gratis deh ya. Kemana? Tiket gratis kemana? Dari Soekarno-Hatta ke Halim. Di situ juga dong. Sekarang sama Halim di situ juga. Ya, artinya nanti. Sama saya di bandara maksudnya. Oke, masih di bukan Mat. Yang sebelah kanan dari mana? Siapa yang sebelah kiri? Cemungut ya, cemungut. Oke, yang biru-biru, Semangat. jangan bikin malu. Anda generasi muda penerus bangsa, harus Betul. semangat. Suaranya keluarin ya. Yang biru dari mana? Pemirsa, bintang tamu saya berikut ini ada seorang pengusaha ojek lulusan S2 Harvard University. Harvard University. Harpa. Oh, beda. Beda. Harpa itu alat musik, kalau Harvard Harpa itu kampus. universitas. Berikut kita lihat cuplikannya. Tangan lu pahit. Kenapa lu rasain? Pemirsa Bukan Empat Mata, Anda penat dengan kemacetan Jakarta hingga membuat Anda tersesat dan menunggu berjam-jam? Banyaknya kendaraan di ibu kota Jakarta dan kota besar lainnya tak dipungkiri membuat kepala pusing tujuh keliling. Padatnya mobil dan motor yang hadir tiap hari di kota Jakarta khususnya tak pelak membuat penduduk Jakarta berpikir keras untuk mencari solusinya. Ya, urban transportasi